Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah memasuki minggu kelima, minggu terakhir dari bulan Oktober. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita tidak bisa hidup sampai hari ini. Karena itu, mari kita sama-sama menundukkan kepala kita mau merendahkan hati kita dan pikiran kita mau datang kepadanya, kita mau bersekutu dengannya, dan kita akan memulainya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah berkumpul bersama untuk memuji Tuhan, menaikkan doa di hadapan Tuhan, dan mendengarkan perenungan yang singkat. Tuhan, kami rindu melalui persekutuan malam ini, setiap kami boleh mendapatkan kekuatan, setiap kami boleh mendapatkan penghiburan, di tengah setiap aktivitas kami, di tengah setiap pergumulan kami, dan kiranya setiap pujian yang kami angkat boleh menyenangkan hati Tuhan saja. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Engkau yang memimpin persekutuan pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan begitu besar di dalam kehidupan setiap pribadi kita. Kita bisa merasakan kasih-Nya, kita bisa merasakan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun memang kita sering menyakiti Dia, tetapi Dia tetap mengasihi kita. Dengan apa kita membalas kasih-Nya selain memuji nama Tuhan? Karena itu mari kita menyanyikan satu pujian, dengan apakan ku balas. Biarlah kita membalas dengan kasih-Nya yang begitu besar dengan rasa syukur dan puji-pujian. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu,
Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini, pada saat ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menaikkan doa-doa pokok kita. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa kita selama seminggu ini. Saya mengajak kita untuk berdoa yang pertama. Yang pertama, mari kita akan berdoa, kita bersyukur untuk Sinode GKY maupun GKY Surabaya itu sendiri. Kita berdoa kiranya kasih karunia Tuhan yang boleh menyertai di dalam setiap perjalanan kehadiran GKY Surabaya. Kiranya Tuhan terus memakai gereja ini untuk boleh menjadi berkat di tengah dunia dan zaman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami berdoa, bersyukur untuk gereja kami, Gereja Kristus Yesus. Di dalam setiap perjalanan, pelayanan, dan juga dampak yang sudah diberikan, kami boleh bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana kasih karunia Tuhan boleh mencukupkan, boleh menyertai di dalam setiap perjalanan dan pelayanan dari Gereja Kristus Yesus ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja kami, gereja yang kami kasihi ini, kiranya Tuhan yang selalu senantiasa terus memakai gereja ini untuk boleh menjadi berkat di tengah dunia maupun di tengah tantangan zaman sekarang ini. Bahkan di tengah pandemi ini yang sedang kami lalui. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang terus menopang, memimpin dan menyertai gereja kami. Biarlah kasih karunia yang Tuhan nyatakan tahun demi tahun, boleh Tuhan terus nyatakan di dalam tahun-tahun yang akan datang, supaya gereja kami boleh menjadi satu gereja yang berdampak di tengah dunia ini. Demi Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selanjutnya, kita akan berdoa untuk ibadah onsite kita. Kita tahu, kita bersyukur angka COVID di Indonesia sudah mulai melandai dan kita sudah membuka untuk ibadah onsite, tapi tentunya dengan jumlah yang terbatas dulu. Ya, kita berdoa agar setiap jemaat juga boleh mau datang ke gereja, mau bertumbuh di tengah ibadah onsite yang saat ini kita sudah buka. Mari kita berdoa. Sekali lagi Bapak, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah boleh dibuka. Kami bersyukur di tengah pandemi ini Tuhan boleh izinkan ibadah onsite ini boleh jadi. Karena itu ya Tuhan, kalau Tuhan izinkan ibadah onsite ini boleh kami lakukan, biarlah setiap jemaat juga mau memberi diri untuk boleh datang ke gereja, untuk boleh bertumbuh di tengah komunitas yang Tuhan percayakan di dalam GKY Surabaya. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya jemaat-jemaat boleh terus datang berbondong-bondong walaupun kami tahu ada pembatasan, tetapi kiranya jemaat-Mu terus mendaftarkan diri untuk datang ke ibadah onsite, sehingga kami boleh bersama-sama terus bertumbuh di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah onsite yang dilakukan minggu demi minggu. Kiranya tangan Tuhan yang selalu menyertai, tangan Tuhan yang boleh melindungi ibadah onsite ini, supaya ibadah ini boleh menjadi satu sarana di mana kasih karunia Tuhan boleh dinyatakan bagi setiap jemaat yang boleh mengikuti ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang mengikuti ibadah online. Sekali lagi biarlah ibadah online ini juga boleh membuat jemaat tetap bertumbuh dalam pengenalan kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Amin. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Kita berdoa kiranya kasih karunia Tuhan boleh senantiasa menopang di setiap persoalan yang ada. Dan keluarga kita bisa menjadi keluarga yang bertumbuh karena bergantung penuh kepada Tuhan walaupun di tengah keterbatasan yang kita miliki. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk keluarga kami. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya keluarga kami menjadi keluarga yang direformasi, keluarga yang boleh semakin berkenan di hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang selalu tolong setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan, keluarga-keluarga dari setiap kami. Kiranya Tuhan berkati. Kami tahu Tuhan bahwa keluarga kami memiliki kelemahan-kelemahan dan keterbatasan. Tetapi sekali lagi kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau meletakkan keluarga kami pada Tuhan.
Biarlah kasih karunia Tuhan yang boleh menopang setiap keluarga kami di dalam setiap keterbatasan. Di dalam setiap persoalan problema yang kami miliki, kami mau datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi keluarga kami. Biarlah keluarga kami boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur untuk kasus penurunan COVID di bangsa kita dan kita terus berdoa untuk perbaikan ekonomi yang ada. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Pada kesempatan ini kami bersyukur untuk penurunan kasus COVID yang ada di tengah bangsa kami. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, biarlah penurunan ini tidak membuat kami lengah. Tetapi masyarakat tetap boleh berjaga-jaga, melakukan protokol-protokol kesehatan supaya kasus COVID tidak semakin bertambah, tetapi supaya terus semakin melandai. Kami berdoa ya Tuhan untuk dampak dari pandemi ini khususnya untuk perekonomian yang ada. Kiranya Tuhan Kau juga boleh pakai pemerintahan pusat dan daerah. Tuhan berikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh Tuhan pakai untuk memajukan perekonomian di daerah maupun di bangsa kami ini. Kami berdoa bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, biarlah di dalam situasi pandemi yang semakin menurun ini, Tuhan tolong supaya pekerjaan-pekerjaan baru semakin ada. Tuhan juga berkati pengusaha, wirausaha, dan juga UMKM yang ada. Kiranya Tuhan boleh memakai setiap mereka di dalam perbaikan ekonomi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk pergumulan-pergumulan kita. Berdoa bagi pergumulan jemaat secara keseluruhan. Kita berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam situasi yang sulit. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk pergumulan-pergumulan jemaat Tuhan di dalam pandemi yang berkepanjangan. Tuhan, ada banyak hal yang mereka alami. Ada banyak hal yang kami alami yang membuat kami bergumul dalam hal ekonomi di dalam keluarga. Kiranya Engkau tolong Tuhan, mungkin di antara kami yang kehilangan pekerjaan, mungkin di antara kami usaha dan pekerjaan yang sedang mengalami kesulitan. Sekali lagi, bagaimana Tuhan tolong di dalam perekonomian kami. Tuhan kembali yang mengangkat kembali usaha dan pekerjaan kami. Ada banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kami alami Tuhan. Tetapi kiranya Tuhan tolong supaya setiap kami boleh bekerja dengan baik. Usaha dan pekerjaan boleh kami tata lagi dengan baik, supaya bisa berjalan dengan baik. Tuhan, kami berdoa bagi yang bergumul tentang sakit penyakit, kiranya Tuhan tolong mereka, Engkau hiburkan mereka dan Engkau pakai kami sebagai komunitas yang boleh saling menjaga satu dengan yang lain, yang saling menopang, yang saling mendukung. Mereka yang sedang merasakan sakit, kami turut mendoakan mereka, kami turut memberikan penghiburan bagi mereka, supaya mereka dikuatkan. Dan pada waktunya kiranya Engkau juga memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami berdoa bagi yang bergumul tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Kiranya Engkau juga yang menolong mereka ya Tuhan. Mereka yang sedang kecewa, yang sedang putus asa, kiranya Engkau juga bangkitkan semangat mereka ya Tuhan, untuk menjalin hubungan pribadi dengan Engkau tiap-tiap hari di hidup ini. Dan menyadari sekali bahwa tanpa Engkau di dalam kehidupan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Engkau inginkan dari kami adalah sama seperti ranting itu melekat pada pokoknya. Demikianlah kami harus terus melekat kepadamu, supaya kami bertumbuh subur menghasilkan buah-buah yang baik, buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul hal-hal lain dan tidak bisa mengungkapkan itu kepada orang lain, bahkan kepada orang yang paling dekat dengan mereka. Satu-satunya tempat yang bisa berbagi dan mereka bisa sharing, mereka bisa cerita adalah mereka datang kepada Engkau.
Tuhan, kiranya Engkau juga menerima mereka dan memberikan penghiburan yang cukup untuk mereka, supaya mereka dihibur dan kembali bersemangat untuk menjalani kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk pokok doa terakhir, Muse akan berdoa untuk jemaat. Jemaat Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara seiman kita yang sudah dijadwalkan oleh gereja. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, pada malam hari ini dalam kebaktian doa kami mau mendoakan ya Bapa beberapa saudara kami seiman. Kami percaya ya Tuhan, Engkau memang memohon, Engkau memang menginginkan agar kami boleh berdoa untuk saudara-saudara seiman yang lain, sehingga sebagai sesama saudara seiman kami boleh saling mendukung dan menguatkan. Kami mau berdoa Bapa untuk Ailu Tefang, sertailah dia ya Bapa. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya, juga untuk keluarganya. Kami mau berdoa untuk anak, menantu dan cucu-cucunya. Engkau selalu pimpin dan berkati mereka. Usaha mereka masing-masing Engkau juga berkati, sehingga ya Bapa mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Engkau sertai Ailu Tefang untuk bisa bersyukur kepada Tuhan dan boleh bersama dengan kami dalam ibadah, bahkan dalam pelayanan-pelayanan yang dipercayakan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami saat ini juga mau berdoa untuk dua saudara kami, yaitu Valdi dan Siska. Pimpinlah ya Bapa suami istri ini di dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka. Sertailah pekerjaan dari saudara kami Valdi, berikan kepada dia selalu kekuatan dan tugas-tugas yang dia harus kerjakan. Apalagi kalau pergi keluar kota, Bapa Engkau sertai dan lindungi sehingga dia boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Untuk istrinya Siska, sertailah Bapa untuk bisa menjadi istri yang mendampingi dan sekaligus bersama-sama membesarkan 3 anak mereka. Kami berdoa khususnya untuk Benhat ya Bapa, sertailah yang sudah remaja, ya boleh terus bertumbuh dengan baik, dan sebagai koko untuk adik-adiknya, 2 adiknya, tolonglah Bapa Benhat bisa betul-betul menjadi koko yang baik bagi Bigi dan juga bagi Brian. Kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Berdoa menyerahkan juga Bapa, tak lupa untuk kedua saudara kami juga, suami istri, yaitu Bapak Edi Yuwono dan Ibu Emily, sertai dan pimpin Bapa. Kami serahkan juga untuk usahanya, bisnisnya. Sertailah, Kau selalu membukakan jalan ya Bapa di tengah-tengah situasi pandemi ini. Kami percaya Engkau selalu mencukupi mereka. Berdoa untuk anak-anak mereka, Kau pimpin ya Bapa. Berdoa untuk Chris, sertailah sudah terus beranjak dewasa, sertailah Chris untuk bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Adiknya Jordan Kau juga pimpin ya Bapa. Yang sudah remaja kami serahkan juga kepadamu. Tak lupa untuk anaknya yang paling kecil William, Kau juga pimpin ya Bapa. Kami percaya keluarga ini juga Tuhan pimpin dan pelihara di dalam anugerah Tuhan. Biarlah mereka sekeluarga boleh menjadi orang-orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Bapa, tak lupa kami mau berdoa menyerahkan juga untuk Aisutse, sertailah Bapa supaya Aisutse sungguh-sungguh mau mengikut Tuhan. Bersyukur sudah boleh sering beribadah dengan kami pada waktu dahulu ibadah-ibadah secara tatap muka. Tapi kami percaya sampai sekarang dia masih tetap mengikuti secara online. Tak lupa juga untuk anaknya, untuk putrinya Pichen ya Bapa, yang selalu mendampingi, yang selalu merawatnya. Engkau berikan kepadanya kekuatan. Begitu juga dengan seluruh usahanya, Engkau pimpin dan berkati. Terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa menyerahkan juga untuk saudari Winda. Sertailah ya Bapa, saudari Winda bersyukur boleh melayani sebagai guru sekolah minggu, dan biarlah dia boleh melayani dengan baik. Tapi Engkau juga pimpin ya Bapa untuk pekerjaannya,
bahkan profesinya sebagai guru di sekolah. Engkau sedang pimpin supaya dia boleh menempuh profesinya ini dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan tambahkan karunia dan talenta yang dibutuhkan baginya, sehingga dia boleh berprestasi dengan baik, menjadi guru yang menjadi teladan bagi guru-guru yang lain dan bahkan juga bagi anak-anak didiknya. Kami serahkan kepada Tuhan, berdoa menyerahkan juga ya Bapa untuk Ibu Indah Wayuni, sertailah ya Bapa dalam kehidupannya. Berdoa untuk anak-anak, menantu dan cucunya, mohon juga pimpinan dan pemeliharaan Tuhan kepada mereka semua. Kiranya Tuhan sedang memimpin, menyertai Bapa. Kau serta Ibu Indah selalu bisa bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia boleh menjalani kehidupannya dan boleh melihat anak cucunya dengan baik ya Bapa. Terima kasih, berdoa untuk iman kerohaninya, Tuhan kuatkan dan sertai. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami menyerahkan saudara-saudara kami ini semua satu demi satu ke dalam tangan kasih Tuhan. Juga pelihara ya Bapa kesehatan mereka satu demi satu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah boleh berdoa bersama-sama. Dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pujikan Tenanglah Kini Jiwaku. Memimpin langkahku.
Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh datang untuk di dalam persekutuan doa malam kita boleh mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Maka dari itu saya ajak kita menenangkan hati kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami, karena Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Dan hari ini biarlah sungguh Tuhan yang menuntun firman yang kami dengarkan. Biarlah kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu mengubahkan kehidupan setiap kami Tuhan. Ya Bapa, kami rindu di setiap langkah kehidupan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pimpinlah kami agar kami bisa menjadi saluran berkat. Biarlah sungguh firman Tuhan pada hari ini yang kami dengar dan kami renungkan bersama, kami pegang dengan teguh dan kami lakukan dengan setia. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Inilah doa dan kerinduan kami. Demi Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Malam hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai 11. Pengkhotbah pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita semua. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah firman Tuhan. Apa itu harapan yang tidak mengecewakan? Tentunya keselamatan kekal lewat pemilihan dan pembenaran yang telah dilakukan Yesus Kristus. Namun, dapatkah kita menyadari indahnya harapan tersebut? Atau mungkin godaan dunia telah berusaha menarik perhatian kita terhadap harapan palsu yang justru akan mengecewakan. Kita seringkali tertipu oleh keindahan fana dunia di dalam dunia ini dan tergoda untuk menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang seperti demikian. Padahal layaknya awan di langit, semua kefanaan itu hanyalah uap, yang mana pada suatu waktu akan terlihat indah, namun beberapa saat kemudian akan hilang begitu saja. Bahkan ketika kita menyentuhnya tidak ada apa-apa di dalamnya, sebab hal itu hanyalah uap adanya. Semua itu pada suatu waktu akan mengecewakan. Di tengah dunia yang penuh dengan godaan terhadap harapan yang mengecewakan, apa yang perlu kita lakukan untuk menyadari indahnya harapan yang tidak mengecewakan? Yang pertama, menyadari bahwa semua harapan duniawi adalah sia-sia. Mari kita melihat bahwa sang pengkhotbah sebagai tokoh yang memberi perkataan di dalam kitab ini. Ini adalah seorang raja Israel, tentu maksud dari penjelasan tentang identitasnya ini untuk menekankan satu hal,
bahwa dia adalah seorang yang bijak, makmur, dan terkenal. Maka semua ungkapannya tentang kesia-siaan hal-hal duniawi yang paling menarik sekalipun seharusnya menjadi kesaksian yang dapat dipercaya. Sebab dia sendiri sudah merasakan keindahan duniawi itu dan dia sendiri akhirnya sudah tahu bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Lalu kita bisa melihat pada ayatnya yang ketiga, pengkhotbah berkata, apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Lalu di ayat 4 berbunyi demikian, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Begitu pula pada ayat yang kelima sampai 7, pengkhotbah menyatakan tentang keberadaan alam yang tetap berjalan sesuai dengan kodratnya. Ungkapan pengkhotbah mengungkapkan kenyataan bahwa apapun yang dikerjakan manusia di bawah matahari dan di permukaan bumi ini tidak akan mengubah apapun dari bumi ini. Dari generasi ke generasi, bumi akan berjalan sesuai kodrat yang sudah ditentukan oleh Allah. Seluruh teknologi dan kreativitas manusia tidak akan dapat mengganggu atau memperkuat atau memperlemah sistem kerja alam yang sudah Allah ciptakan. Pada akhirnya, jika dibandingkan dengan apa yang sudah Allah kerjakan, semua kerja keras manusia di bumi ini adalah sia-sia. Semua ciptaan tetap hidup berjalan sesuai dengan ruang dan waktu yang Allah sudah sediakan dan tetapkan. Yang kedua, menyadari tidak ada kepuasan dalam kesia-siaan. Apakah ada kepuasan di dalam semua kesia-siaan itu? Jawabannya tentunya tidak. Karena dalam bahasa Ibrani, hebel, itu kesia-siaan itu dapat diartikan seperti uap. Yang mana dapat dikejar namun ketika diraih yang ada itu hanya kekosongan. Itulah yang hendak dinyatakan oleh pengkhotbah. Pada ayat yang ke-8 dia mengungkapkan bahwa kesia-siaan itu tidak akan pernah memuaskan. Selalu menjemukan dan digambarkan layaknya mata yang tidak kenyang melihat dan telinga yang tidak puas mendengar. Sesuatu yang senantiasa dikejar namun tidak pernah ada ujungnya. Begitu pula ketika di ayat 9 dia mengungkapkan bahwa apa yang telah dibuat di dunia ini pun akan dibuat lagi dan tidak ada yang baru di dunia ini. Ini menunjukkan bahwa layaknya uap tidak ada pencapaian baru dari hal duniawi yang manusia lakukan. Semuanya sudah ada, ditetapkan Allah sejak semula. Yang ada hanya para pameran-pameran baru dan situasi baru ketika menjalankan suatu usaha di dunia ini. Namun pola proses dan pencapaiannya itu tetap sama aja. Dan pada akhirnya suatu saat semua kenangan tentang perjuangan-perjuangan fana manusia di tengah dunia ini akan hilang di telan zaman. Dengan menyadari kedua hal tersebut, mari kita melihat kembali indahnya harapan yang sejati, yaitu harapan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Di dalam Pengkhotbah 12 ayatnya yang 3-4 tertulis, akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan kepengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Harapan yang tidak akan mengecewakan itu adalah dibenarkan di dalam penghakiman yang kekal. Dan tentang pembenaran Rasul Paulus di dalam ayatnya Roma 5 ayat 1-2 pernah berkata seperti demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Melalui ungkapan
yang disebutkan oleh pengkhotbah dan Rasul Paulus, mari kita melihat bahwa pembenaran di dalam penghakiman kekal adalah hal yang begitu indah, sangat indah dibanding apapun yang ada di dalam dunia ini. Sebab di dalam pembenaran tersebut ada kemuliaan kekal di dalam kerajaan Allah. Dan seharusnya sebagai orang-orang yang telah dibenarkan Allah dan berjuang hidup sampai menerima kemuliaan kekal, kita tidak lagi hidup melanggar perintah firman Allah. Sebab harapan kita pasti dan jalan kita jelas di dalam iman kepada Yesus Kristus. Maka dari itu kita seharusnya hidup takut akan Allah sebagai respon syukur karena telah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dalam perumpamaannya tentang orang kaya yang bodoh itu ada di dalam Lukas 12 ayatnya 16-21. Tuhan Yesus juga menekankan bahwa kepuasan dunia yang digambarkannya dalam bentuk kemakmuran hanya akan berakhir begitu saja. Kematian akan datang tanpa disangka-sangka, dan harta yang telah dikumpulkan tidak akan berguna ketika kematian itu tiba. Namun satu hal yang penting, yaitu kaya di hadapan Allah. Lukas 12 ayat 21. Maksudnya apa? Bisakah kita menimbun kekayaan di dunia ini untuk dapat kaya di hadapan Allah? Jawabannya tentu tidak. Mari kita melihat Lukas 12 ayat 31. Lanjutan dari perkataan Yesus Kristus memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa kekayaan yang Dia maksud adalah dengan memiliki kerajaan Allah. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, kita perlu mencari kerajaannya tersebut, yang mana tentunya ada di dalam kebenaran tentang Yesus Kristus serta karya keselamatannya. Maksudnya adalah agar kita senantiasa berjuang untuk mengenal Dia dan setia di dalamnya. Sampai suatu saat kita berada di dalam kerajaan yang kekal itu. Melalui karya Yesus Kristus telah ditetapkan Allah untuk menjadi milik kita. Mari kita menyadari indahnya harapan yang tidak mengecewakan itu. Bagi kita yang belum menyadari dan terlena dalam kefanaan dunia, ingatlah bahwa semua itu tidak akan ada selama-lamanya. Tuhan tentu tahu bahwa kita membutuhkan hal-hal kebutuhan pokok di dunia ini. Di dalam Pengkhotbah 2 ayatnya ke-26 tertulis demikian. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenakan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kenikmatan yang dirasakan di dalam dunia ini pun tidak terlepas dari karya tangan Allah. Ia pun mengaruniakan semua kenikmatan itu bagi orang pilihannya. Dalam Lukas 12 ayat 30 Tuhan Yesus juga berfirman bahwa Bapa di sorga pun tahu bahwa kita membutuhkan makanan, pakaian, dan kebutuhan-kebutuhan di dunia ini. Namun, seperti yang dikatakan pengkhotbah, bukankah itu pun adalah suatu kesia-siaan? Memang benar bahwa semua di dunia ini sia-sia. Namun bukan berarti bahwa kita harus berhenti bekerja keras dan berjuang dalam hidup ini. Bukan. Pengkhotbah sendiri pun tahu harus bekerja keras selama di dunia ini lewat penyertaan Tuhan dan mencapai pencapaian dunia yang dia butuhkan. Namun satu hal yang dia sadari, bahwa di dalam semua itu penting untuk senantiasa mengingat akan Sang Pencipta itu sendiri, yaitu Allah. Pengkhotbah menyatakan ungkapan kesia-siaannya bukan untuk mengajarkan sikap pesimis ketika menjalani hidup di tengah dunia, bukan. Melainkan dia ingin mengkontraskan apa yang jauh lebih penting, yaitu Allah dan penghakimannya yang akan datang.
Dengan kata lain, pengkhotbah sedang menyatakan betapa ia beriman atas Allah yang akan menghakimi ciptaannya. Maka apapun hal duniawi yang kita miliki selama hidup di dunia ini, itu semua hanyalah sarana pendukung tubuh kita yang fana untuk menyatakan kerajaannya di tengah dunia ini. Sebab sejatinya hanya kerajaannya dan kebenarannya lah yang akan bertahan sampai selama-lamanya. Untuk itu, biarlah fokus kita tetap tertuju kepada harapan yang kekal, yang tidak akan mengecewakan kita, yaitu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya. Biarlah kita hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Apapun yang kita lakukan, biarlah kita melakukannya untuk kemuliaan Allah yang sudah meluputkan kita dari hukuman maut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang kami renungkan bersama hari ini. Biarlah sungguh kebenaran firman-Mu boleh kami terima dengan hati yang terbuka, dan firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami. Tuhan, kerinduan kami adalah kami sungguh-sungguh dimampukan oleh Tuhan untuk menghidupi taat kepada firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami. Biarlah ibadah doa malam ini boleh sungguh-sungguh menyadarkan kehidupan kami, boleh sungguh-sungguh membuka mata rohani kami sehingga kami melihat kuasa dan harapan di dalam Tuhan yang tidak terbatas. Kasih karunia Tuhan yang senantiasa mencukupkan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa malam selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu